Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fadia Azara Oktaviani dengan NIM 020, Elisia Nurfitriana dengan NIM 033, dan saya Rindu Bunga Kasih Ramadhani dengan NIM 040. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai konsep akuntansi syariah. Nah, untuk materi pertama ini akan saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian akuntansi syariah. Secara umum dapat diartikan dari kata yang terpisah, yaitu dari kata akuntansi dan syariah, di mana akuntansi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang transaksi, pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran untuk memudahkan membuat laporan keuangan. Sementara kata syariah itu sendiri memiliki cakupan aturan yang memberikan batas yang boleh dan tidak boleh dalam aturan ajaran Islam. Jadi jika digabungkan, maka akuntansi syariah secara umum dapat diartikan sebagai laporan data finansial yang digunakan oleh perusahaan, lembaga, atau organisasi yang menggunakan sistem syariah. Lalu selanjutnya pengertian akuntansi syariah menurut para ahli. Di sini ada beberapa pengertian akuntansi syariah menurut para ahli. Yang pertama ada dari Harahap. Harahap ini menyebutkan bahwasanya ada 3 syarat tujuan akuntansi syariah, yaitu menjaga fitnah, bersikap jujur dan adil, dan bagian terakhir adalah memberikan perlindungan sekaligus rasa aman. Yang kedua ada dari Dr. Omar Abdullah Zahid. Menurut Omar Abdullah Zahid, akuntansi syariah ini dapat diartikan sebagai aktivitas yang tidak sekedar melakukan pencatatan transaksi saja, termasuk juga dalam hal membuat keputusan yang didasarkan pada syariat Islam. Yang ketiga dari Toshika Buhayashi, yaitu mendefinisikan akuntansi adalah konsep hukum syariah yang aturannya berasal dari Tuhan. Lalu yang keempat ada dari Napier, di mana akuntansi syariah adalah pencatatan dan pelaporan akuntansi yang mencerminkan ketauhidan dalam menjalankan segala ketentuan yang Allah berikan. Yang terakhir ada dari Triyuwono, mengatakan akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan syarat nilainya tuh. Lalu yang terakhir ada dari Triyuwono, mengatakan akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan syarat nilai, di mana tujuan diterapkannya akuntansi syariah ini untuk mewujudkan terbentuknya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendikal, dan teologikal. Materi selanjutnya adalah sejarah singkat lahirnya akuntansi syariah. Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah ini tentu tidak terlepas dari perkembangan agama Islam. Kewajiban mencatat transaksi non-tunai sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 mendorong seluruh umat Islam untuk mencatat dan membangun tradisi mencatat di kalangan umat Islam, yang menjadi salah satu faktor pendorong kerjasamanya ketika zamannya. Nah, hal itu sekaligus bukti bahwa ilmu akuntansi sudah lama dipraktekkan menggunakan nilai-nilai ajaran Islam, seperti istilahnya jurnal yang dahulu dikenal sebagai jaridah, yakni buku catatan keuangan yang digunakan selama masa Khalifah Islam. Ada pula istilah lain, yaitu double entry yang ditulis oleh Lusa Pacioli. Artinya sebelum Islam lebih dulu mengenal sistem akuntansi karena Al-Quran telah turun pada tahun 610 Masehi, yakni 800 tahun lebih dulu dari Lusa Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan akuntansi syariah. 1. Yaitu menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut. 2. Menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan syariat Islam. 3. Meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. 4. Menyiapkan informasi laporan keuangan kepada pengguna sehingga mereka bisa membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. 5. Meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap lembaga keuangan syariah.
Prinsip dasar akuntansi syariah. 1. Prinsip pertanggungjawaban, yaitu sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Quran. Maksudnya, setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. 2. Prinsip keadilan. Sesuai dalam agama Islam bahwa setiap manusia harus berperilaku adil kepada siapapun. Prinsip keadilan ada 2, yakni 1 yang berkaitan dengan praktek moral yaitu kejujuran, dan yang kedua yaitu bersifat fundamental dan berpijak. Yang ketiga yaitu prinsip kebenaran, prinsip yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan, yakni akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Hal tersebut akan membuat transaksi keuangan berjalan lancar dan baik apabila memiliki rasa kebenaran tersebut. Peran akuntansi syariah. Akuntansi dan akuntan syariah menjadi penting karena semua dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada atasan atau pihak manajemen. Namun, akuntan syariah juga memahami kaidah-kaidah agama Islam dan akan sadar jika melakukan perilaku menyimpang bukan hanya saja mendapatkan hukuman dari atasan, namun juga akan mempertanggungjawabkan perilakunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sumber hukum akuntansi syariah. Dalam hukum akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran Sunnah Nabawiyah, yaitu ijma atau kesepakatan para ulama, kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya ada asas akuntansi syariah. Asas akuntansi syariah sendiri terdiri dari 5 asas, yaitu yang pertama keadilan, persaudaraan atau ukhuwah, keseimbangan atau tawazun, universalisme atau syumuliyah. Yang kelima kemaslahatan atau maslahlah. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan yaitu adil dalam memberikan, menempatkan, dan memperlakukan sesuai posisinya. Yang kedua, persaudaraan atau ukhuwah, yaitu menjalin hubungan secara universal dengan saling tolong-menolong. Yang ketiga, keseimbangan atau tawazun, yaitu keseimbangan dilakukan baik dari aspek privat dan publik material. Yang ketiga, universalisme atau syumuliyah, yaitu hakikat tanpa membedakan ras, golongan, suku, dan agama. Yang terakhir yaitu kemaslahatan atau maslalah, yaitu segala wujud manfaat dan kebaikan yang berdasarkan aspek duniawi dan ukrawi, individual dan kolektif, serta material dan spiritual. Untuk yang terakhir yaitu faktor yang membuat akuntansi syariah ini berkembang di Indonesia. Faktor yang membuat akuntansi syariah berkembang yaitu munculnya lembaga keuangan Islam, sistem perbankan syariah, adanya skandal perusahaan skala internasional, dan juga munculnya kesadaran para akuntan untuk bertindak jujur, adil, dan tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Yang terakhir ada manfaat akuntansi syariah. Manfaat akuntansi syariah yaitu dengan adanya ilmu akuntansi syariah, maka akan memudahkan suatu entitas syariah dalam menyusun laporan keuangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akuntansi syariah merupakan proses akuntansi yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu berbeda dengan proses akuntansi pada umumnya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.